Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya, dimana si Dharma atau Radit ini telah benar-benar masuk ke dalam perangkapnya Kinanti. Si Dharma yang jatuh cinta kepada Kinanti tidak menyadari kalau dirinya saat ini tengah dalam perangkapnya Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Di sini dimana terlihat kalau Radit yang sedang bersama dengan Kinanti ini kembali dipergoki oleh Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana ini pura-pura marah kepada Kinanti dan menuduh Kinanti telah berselingkuh. Kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti, ternyata ini kamu ya pergi dari rumah berduaan dengan lelaki lain. Dan Kinanti pun berusaha membela dirinya. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana sangat marah kepada Kinanti. Radit pun membela Kinanti di sini ya guys ya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Radit dan Tuan Muda Abimana. Dan di sini Tuan Muda Abimana pun pura-pura menusuk Kinanti. Tentu saja di sini Radit sangat murka kepada Tuan Muda Abimana. Lalu di sini Radit akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah Dharma dan selama ini ia dendam kepada keluarga Sudirja. Maka terbongkarlah semua apa yang disembunyikan oleh Radit selama ini. Jeratan dari Kinanti ternyata benar-benar berhasil ya guys untuk membuat Radit ini mengakui segala kejahatannya kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana pun bersama dengan Radit ini terjadi perkelahian yang sengit. Akan tetapi rupanya ini David nih guys ya, ia yang sudah pulang kembali menolong Tuan Muda Abimana, di mana di sini David menemui Tuan Muda Abimana bersama Kinanti, di mana di situ ada Radit. Lalu di sini David pun menghajar Radit dan mengatakan kepada Radit, cukup sampai di sini saja kamu meneror keluarganya Sudirja dan menyakiti keluarganya Sudirja. Akan tetapi di sini Radit yang tidak menyadari kalau Tuan Muda Abimana ini pura-pura untuk melukai Kinanti ini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau tidak ada lama lagi Tuan Muda Abimana ini akan membusuk di penjara, ancam Radit atau si Dharma ini kepada Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini padahal yang akan membusuk di kantor polisi atau di penjara itu adalah si Radit sendiri ya guys ya. Ketika terjadi perkelahian maka tiba-tiba saja datang polisi untuk menangkap Radit. Tentu saja di sini Radit tidak terima dirinya ditangkap dan ia pun menuduh kalau Tuan Muda Abimana telah melukai Kinanti. Akan tetapi di sini tuduhan Radit ini tidak terbukti karena Kinanti ini tidak terluka ya guys ya. Betapa kesalnya si Dharma di sini kalau ternyata dirinya sudah dijebak oleh Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti, yang akhirnya Dharma ini pun dibawa oleh polisi untuk dipenjarakan ke kantor polisi. Akhirnya terbongkarlah semua kalau ternyata Radit ini adalah Dharma. Sementara itu yang akan menjadi sasaran juga oleh Tuan Muda Abimana ini adalah Anita, kakaknya sendiri, karena Kinanti sudah bercerita kepada Tuan Muda Abimana kalau sebenarnya Anita ini tahu kalau Dharma itu adalah Radit atau Radit itu adalah si Dharma nih guys ya. Akan tetapi entah apa maksud dan tujuannya sehingga Anita ini menutupi dari Tuan Muda Abimana. Tentunya Tuan Muda Abimana ini akan sangat marah sekali kepada sang kakaknya tersebut. Akhirnya Kinanti kembali ke rumah keluarga Sudirja. Tentu saja kepulangan Kinanti ini disambut bahagia oleh Oma, Eyang dan juga Bijumi.
Di sini Oma pun tersenyum dan juga Eyang Marta. Mereka sangat senang sekali melihat kehadiran Kinanti yang ada lagi di tengah keluarga mereka. Akan tetapi seperti biasa Bijumi yang latah ini ya guys ya, ia pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti kalau sudah pulang nanti pastinya ngadon lagi, kata Bijumi ini kepada Tuan Muda Abimana dengan Kinanti. Tentu saja yang ada di ruang ini pun ikut tertawa melihat kelucuan Bijumi tersebut. Sementara itu juga pada episode kali ini akan dibahas masalah si Reno yang merasa nasibnya sangat apes nih guys ya, karena wanita yang ya tiduri di hotel itu padahal tidak ini menuntut untuk dinikahi, padahal Reno tidak pernah mencintainya ataupun meniduri wanita tersebut. Akan tetapi di sini akhirnya Reno pun bertengkar dengan Ana. Ana yang mengetahui Reno telah meniduri wanita lain ini ngotot mau putus dari Reno dan ingin pisah saja karena Ana sudah tidak tahan lagi dengan Reno. Tentunya di sini Reno merasa sangat kesal dan tidak terima diputuskan oleh Ana. Karena Reno juga merasa dirinya dijebak dan ia tidak pernah merasa kalau ia telah meniduri wanita Westeros tersebut. Dimana sebelumnya juga diceritakan nih guys ya, kalau Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana ini akhirnya main-main kucing-kucingan untuk kembali bertemu. Dimana di sini Kinanti sangat merindukan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana ini menyabarkan Kinanti agar tetap sabar dan jangan pulang dulu karena ini sudah tanggung, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Dan akhirnya Kinanti pun menuruti apa yang dipinta oleh Tuan Muda Abimana dan kembali menjalankan siasatnya untuk mendekati si Radit atau si Kumle ini. Dan Kinanti yang sudah mengetahui kalau yang ternyata melakukan kejahatan itu bukanlah Amanda, ia pun mendm David dan mengatakan kepada David kalau ini adalah perbuatannya si Radit. Tentu saja David merasa kaget mendapatkan berita ini dari Kinanti. Akhirnya David pun kembali dan menemui si Amandol nih guys ya, dan David bersama Amandol pun baikan kembali. Moga-moga aja ya guys ya si Amandol ini nantinya akan menjadi benar-benar baik dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Sementara itu Anita juga belum menyadari kalau ini adalah siasat Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti. Ketika ia melihat Kinanti sedang bersama dengan si Kumle atau si Radit ini, ia pun marah sekali dan menuduh Kinanti ini telah berselingkuh dan akan mengadukan hal ini kepada Tuan Muda Abimana. Kinanti pun memohon kepada Anita agar tidak mengadukan kepada Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini si Anita ngotot akan mengadukannya kepada Tuan Muda Abimana nih guys ya. Tentu saja di sini si Kumle ini atau si Radit ini merasa senang sekali karena apabila Tuan Muda Abimana nanti tahu maka hubungan Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana tentunya akan berantakan. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.